Halo teman-teman semuanya, pada video ini, video yang pertama dari sebuah playlist tentang Object Oriented PHP atau disingkat OOP. Jadi di dalam playlist ini kita akan belajar dari dasar bagaimana cara kita mengimplementasikan pemrograman berbasis objek menggunakan bahasa PHP. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan satu persatu apa yang akan kita pelajari di kelas ini dan juga apa yang harus kita siapkan untuk bisa mengikuti kelas ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke bagian itu, kita harus pelajari dulu secara singkat apa itu Object Oriented Programming atau OOP. Jadi OOP ini singkatan dari Object Oriented Programming, di mana OOP ini merupakan gaya pemrograman atau cara kita dalam menuliskan kode programnya. Kode program dibuat berbasis objek menggunakan PHP. Tentu di sini kalian harus paham dulu tentang gaya pemrograman yang lain atau yang disebut dengan programming secara prosedural. Nah, kalau teman-teman sudah pernah belajar PHP, di mana di materi tersebut kalian belajar membuat satu aplikasi yang sangat sederhana menggunakan bahasa program PHP tentunya. Pasti di dalamnya kalian sudah menambahkan banyak sekali fitur atau fungsi untuk CRUD-nya, yaitu proses menambah data, menghapus, mengubah, atau mencari data. Intinya ada fasilitas untuk mengolah datanya. Intinya program yang teman-teman sudah buat menggunakan PHP itu sebenarnya dibuat dengan cara atau teknik gaya pemrograman proseduralnya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita menuliskan kode program pakai teknik OOP. Jadi nanti penulisannya akan sangat berbeda ketika teman-teman membuat program aplikasi menggunakan prosedural ataupun menggunakan OOP. Yang membedakannya hanya dalam cara kita menuliskan kode programnya. Terus seperti apa sih contoh gaya pemrograman prosedural? Kita akan coba lihat pengertiannya. Yang pertama, kalau teman-teman lihat di layar ini, semua baris program atau semua baris instruksinya itu dibuat dan ditulis step by step di satu halaman. Jadi kalau teman-teman membuat program pakai PHP biasa, buat programnya di satu file, terus teman-teman lakukan sesuatu, membuat baris demi barisnya hingga menjadi satu aplikasi yang lengkap. Lalu yang kedua, kalau teman-teman menggunakan prosedural, kita berusaha untuk memisahkan programnya itu menjadi bagian-bagian kecil. Seperti kita membuat sebuah fungsi, terus di dalam fungsi tersebut banyak sekali fungsi-fungsi yang kita buat, yang kita tulis untuk melakukan tugas tertentu. Kemudian konsep prosedural ini sering disebut sebagai konsep linear, di mana programnya itu dibaca dari atas ke bawah. Jadi semua baris instruksinya di satu halaman, PHP compiler akan membaca kodenya dari atas ke bawah. Dan yang terakhir, untuk bahasa pemrograman yang menggunakan gaya prosedural, itu ada beberapa. Di sini ada contohnya, ada bahasa Pascal, ada C, PHP, dan JavaScript. Nah, dari beberapa bahasa ini, kalian bisa gunakan keduanya, yaitu mau menggunakan prosedural atau bisa juga menggunakan Object Oriented Programming. Seperti di sini ada PHP dan JavaScript. Kedua bahasa ini kita bisa tulis dengan gaya prosedural ataupun Object Oriented Programming. Atau yang lain untuk bahasa C misalnya, bahasa C tidak bisa object oriented karena bahasa C khusus untuk yang prosedural. Jadi itu dia beberapa pengertian dari pemrograman prosedural.